Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam. Terima kasih Kristus. Puji syukur pada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah ini kita dapat berkumpul bersama-sama lewat ibadah doa malam Mandarin yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Amin. Mari kita mau angkat pujian kita karena Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, syukur Kau menyertai-Ku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari naikkan pujian ini lebih sudah lagi. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Amin. Kau menyertai hidupku selama ini, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, naikkan ucapan syukur. Aku ada hari ini, amin, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Haleluya. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan ucapan terima kasih karena kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup
hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu ajaib dan luar biasa Tuhan dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk meninggikan dan memuliakan, membesarkan nama-Mu lewat ibadah doa malam yang diberkati ini Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, mulai dari permulaan hingga akhirnya hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dan kami percaya sukacita surga, otoritas Tuhan ada pada jemaat Tuhan yang hadir Bapa. Kami menyerahkan Tuhan ibadah malam doa ini Tuhan, yang diberkati hanya di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Bagi setiap jemaat Tuhan yang percaya dan berkati, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali dengan sorak-sorai kemuliaan bagi dahsyat Tuhan kita. Haleluya. Semoga yang merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Sungguh bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa. Ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
percaya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami dipersatukan oleh kasih Kristus. Karena kasih-Mu adalah cukup bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu itu segalanya bagi kami, Tuhan. Biar pada malam hari ini Tuhan, gereja kami tercinta, gereja GBPS Mandari Tuhan, boleh bersatu hati untuk dapat meninggikan, memuliakan dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar kami boleh bergandengan tangan untuk memuliakan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu yang mulia. Ini hidup kami, layanan kami Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala.
Tuhan Yesus, kami bersatu hati berdoa buat ibadah Mandarin. Engkau memberkati ya Tuhan dengan jiwa-jiwa. Tuhan, Engkau memberkati juga Ibu Julian dan Saudara Ari, juga Bapak Hans ya Tuhan. Engkau mengurapi mereka lebih lagi ya Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat di dalam mengemban tugas yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Berkati semua pengurus Mandarin yang Tuhan sudah tetapkan juga. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Mandarin. Mungkin mereka sedang menghadapi persoalan dalam hidup mereka, baik kesehatan, ekonomi, dan masalah keluarga lainnya. Tuhan, Kau melawan mereka dan memberikan jalan keluar dan pertolongan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat penatua dan para pelayan di tempat ini. Tuhan juga memberikan hikmat dan kesatuan hati serta kerendahan hati di dalam mengemban tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk memberikan kesatuan hati di dalam mereka mengemban tugas amanat Aku ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Tuhan, tolong juga para penginjil, para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di pelosok-pelosok desa maupun di desa, di kota kecil. Tuhan, Kau memberikan kemampuan, kekuatan kepada mereka ya Tuhan, untuk mereka tetap setia mengirim Tuhan, memberitakan Injil ya Tuhan, sampai ke ujung bumi ya Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh diselamatkan dan percaya pada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kota Surabaya. Engkau memberikan keamanan pada kota kami Tuhan. Kami sejahtera ada di kota Surabaya. Dan juga bela TNI yang menjaga keamanan. Berikan mereka kesanggupan ya Tuhan dalam menjaga keamanan di seluruh Indonesia. Dijauhkan dari radikalisme, terorisme dari bangsa kami. Tuhan, akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden, Bapak Prabowo dan Wakilnya Gibran, serta para menteri dan jajaran Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan dengan kejujuran dan keadilan, sehingga tercipta kesejahteraan pada bangsa dan negara kami Indonesia. Injil Tuhan boleh disebarluaskan Tuhan di negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berbicara ya Tuhan melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Itu saat ini saya silakan. Nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu semuanya, Shalom. Ucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita semuanya, terutama saya juga, dan diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di ibadah doa malam Mandarin adalah sebuah sukacita serta kehormatan yang luar biasa. Thank you untuk pengurus-pengurus yang sudah memberikan pada saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Jumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya adalah sebuah sukacita, dan saya berharap kedatangan saya di tempat ini, di gereja Tuhan, di tempat ini juga menjadi bagian sukacita Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Belum semuanya amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mengaminkan firman itu penting. Amin. Karena kalau sudah mengaminkan firman itu membuktikan saudara mendengar firman-Nya. Betul kan? Kalau nggak dengar firman gimana bisa berkata amin? Yang kedua, yang gak kalah pentingnya, waktu saudara mengaminkan firman itu membuktikan saudara juga tidak mengajukan hamba Tuhannya, gitu. Karena kalau mengajukan hamba Tuhan biasanya dosanya double, ya. Bercanda saja. Yang paling penting juga waktu saudara mengaminkan firman itu, saudara sudah melayani Tuhan sebetulnya. Betul, amin. Saya ulangi. Waktu saudara mengaminkan firman Tuhan, sebetulnya kita sedang melayani Tuhan. Sudah tahu pelayanan apa? Apalagi kalau aminnya kenceng, itu malah diperhitungkan Tuhan. Kenapa?
Karena waktu doa amin kenceng dia, amin gitu ya. Itu yang ngantuk-ngantuk ini kaget Pak gitu. Sehingga bangkit dari kematian, bukan bangkit dari kematian, tapi disegarkan kembali untuk bisa mendengar firman. Saya tidak akan ambil waktu terlalu lama-lama supaya saudara semakin sayang sama saya, karena saya tahu pengkhotbah yang disayang jemaat itu yang khotbahnya cepat. Oh, karena tidak ada yang amin, jadi saya yang di 15 menit. Anyway, so Bapak Ibu, saya melihat kehidupan di dunia ini tampaknya semakin hari tidak semakin membaik. Keadaan ekonomi, dampak dari perang dagang, belum lagi kondisi geopolitik, peperangan terjadi di mana-mana, Eropa sedang bergejolak, sekarang kemudian juga India dan Pakistan, kalau saudara memperhatikan ini juga sedang terlibat perang. Jangankan kok jauh-jauh India dan Pakistan, tetangga kita aja kekiran gak mari-mari Pak, cik repot deh Pak, itu kok mikirkan India sama Pakistan, tonggo itu loh Pak, beda sak rumah gegeran terus ya. Jangankan kok yang beda rumah, kadang satu rumah juga gegeran. Tapi udah ada yang di sini rumah tangganya damai sejahtera semuanya. Ya, jangankan kok beda rumah, satu tempat tidur sesingkur-singkuran. Betul ya. Dulu Pak, zaman ndak punya uang, enak wis. Semua sederhana wis, gak apa-apa. Kasur sempit, jadi mau gak mau ya depan-depan wis. Soalnya ini bodoh-bodoh melumayan ndak cukup Pak kasurnya. Begitu sekarang tambah kaya, kasurnya 2x2, satu jejer tembok, satunya mepet tembok yang lainnya. Singkur-singkuran Pak, tengah-tengah guling begitu ya. Tapi saya percaya bahwa bagi hidup anak-anak Tuhan, walaupun hidup di dunia tidak semakin mudah, tapi kita akan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Salah satu penyebab, puji Tuhan, salah satu penyebab kenapa terjadi banyak gesekan, banyak masalah adalah kadang-kadang harus diakui karena faktor finansial. Gak ada yang amin ya. Kayaknya gak ada yang kena pinjol, gak ada masalah-masalah keuangan ya. Kadang-kadang masalah keuangan itu paling berdampak luar biasa. Jangankan kok bagi hidup rumah tangga. Sekarang ini tanpa sadar ya Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana cara seorang mama menimang anak bayinya saja, dari kecil, dari bayi itu sudah dicekoki. Sudah tahu dicekokinya? Tahu ya? Sudah diindoktrinasi sebetulnya dengan apa? Dengan pencapaian duniawi. Misal, tak doa ya, kamu pinter supaya bisa jadi dokter, nanti enak bisa keliling-keliling naik helikopter gitu ya, muter-muter gitu. Oh amin ya. Memang itu pengharapan yang baik, betul ya? Iya kan? Pengharapan yang baik. Tapi sadar atau tidak sadar, sebetulnya kita sedang apa? Sedang mengarahkan anak pada pencapaian-pencapaian duniawi. Betul kan? Iya. Saya mau tanya sama saudara semuanya, kenapa kita menyekolahkan anak di tempat yang baik? Loh, ini pertanyaan, udah ada yang jawab ini. Halo, saya ulang ya. Kenapa kita perlu menyekolahkan anak di tempat yang baik? Supaya anak pintar. Kalau sudah pintar, apa tujuannya? Sukses. Tujuan dari sukses apa sih? Kaya. That's it. Jadi tanpa sadar Bapak Ibu, susah saya mau diputuhin. Iya baik. Pengkhotbah kalau difoto candid itu hasilnya mesti 2. Kalau nggak mencucu ya mana? Pasti nggak akan lebih dari 2 itu. Pokoknya saya setiap kali lihat postingan video atau postingan media sosial gitu ya, foto saya pas khotbah kadang di-upload sama jemaat, saya di tag, hasilnya mesti bikin shock. Karena apa? Kalau gak mangap ya mencucu gitu ya. Jadi sekarang belajar dari pengalaman, kalau ada kamera yang mengarah saya pose dulu supaya produk ketok ganteng ya. Ada yang ngambil. Jadi saya ulang, kaya itu menjadi tujuan kehidupan, betul ya? Padahal tahukah saudara, kalau tujuan kehidupan kita adalah kaya, maka ketika kita tidak kaya, kita bisa punya alasan untuk mengakhiri hidup ini. Saya ulang ya, kalau tujuan kehidupan kita adalah kekayaan, maka seandainya kita tidak kaya, akibatnya apa? Kita jadi punya alasan untuk mengakhiri hidup. Betul kan?
Dan apa yang salah soal tujuan daripada kaya adalah apa? Kita telah mengalihkan tujuan hidup yang sejati, yaitu Allah, digantikan dengan kekayaan. Siapa di tempat ini yang sepakat bahwa tujuan hidup kita ini adalah Allah? Bukan kekayaan. Kekayaan itu media atau alat saja supaya kita bisa memuliakan Allah. Dengan kata lain, tidak kaya pun tidak apa-apa, ya penting kita memuliakan Allah. Betul kan? Saya akan mengajak saudara untuk membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-16. Lukas pasalnya yang ke-16. Diberkatilah saudara kiranya melalui khotbah ini supaya kita semuanya boleh belajar tentang tujuan hidup kita yang sejati, supaya kita tidak menjadi salah seperti kebanyakan orang-orang dunia ini, karena kekayaan bukanlah tujuan hidup kita. Lukas pasalnya yang ke-16, kita akan lihat beberapa bagian dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Dari ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kiranya sudah diberkati Tuhan melalui hal ini. Nanti saudara juga boleh kasih batasan pada Alkitab saudara di Lukas pasal 12. Karena nanti mungkin saya juga akan menyampaikan bagian ini, ya. Di perikop yang ke-berapa ini? Dari Lukas pasal 12, di perikop yang kedua. Dua-dua sama-sama bicara tentang orang yang kaya, tetapi secara khusus nanti kalau kita lihat di ayat yang atau pasal yang ke-12 ini tentang orang kaya yang bodoh. Jadi hari ini kita akan sama-sama merenungkan dengan firman ini. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Alkitab terbesar di ruangan ini. Karena sekarang semakin jarang jemaat datang ibadah bawa Alkitab. Enak di HP tak, bisa digedekno tulisannya ya. Terus kita itu kalau baca begini-begini ya, wis enak di HP bisa digedekno. Ya enggak apa-apa, lihat Alkitab dari handphone dan dosa. Yang dosa itu kalau pura-pura lihat Alkitab di handphone padahal lihat Facebook. Tapi di sini di Mandarin enggak ada yang. Karena yang dibuka bukan Facebook tapi Shopee, haleluya. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Ini saya janji itu tidak lama-lama ya. Puji Tuhan. Tapi saya percaya saudara orang yang cinta firman Tuhan. Puji Tuhan. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya akan bacakan Bapak Ibu untuk saudara semuanya. Bapak Ibu tinggal mengikutinya saja. Saya perlu bacakan semuanya karena nanti kita juga akan bahas bagian-bagian ini walaupun tidak ayat per ayat. Perhatikan baik. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama siapa? Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ, dari tempat penyiksaan itu, kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya,
Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Diberkati kiranya saudara semuanya yang mengikuti pembacaan ini dengan baik. Bapak Ibu, seperti kita lihat ada dua tokoh yang sedang diperbandingkan di dalam perikop ini. Yang pertama adalah orang kaya, lalu kemudian Lazarus yang miskin. Dua-dua ini nampaknya adalah orang Yahudi. Dari mana kita bisa simpulkan? Karena Lazarus itu sebetulnya nama orang Yahudi, diambil dari dua kata yang artinya Tuhan telah menolong. Lalu jelas bahwa orang kaya ini walaupun tidak ketahuan siapa namanya, tidak disebutkan, dia jelas juga orang Yahudi. Kenapa? Karena kalau dari data yang tadi kita baca, kita bisa lihat bagaimana dia menyebut Abraham sebagai Bapak. Nah, hanya orang Yahudi yang menyebut Abraham sebagai Bapak. Sebab dia atau mereka ini percaya mereka adalah keturunan dari Abraham sebagai orang Yahudi. Jadi dua-dua ini sama-sama orang Yahudi. Tapi yang menarik begini, bahwa ternyata Bapak Ibu, sekalipun mereka dua-dua orang Yahudi dan memang secara lahiriah mereka adalah keturunan Abraham, rupanya tidak berarti mereka kemudian langsung mendapatkan privilege untuk masuk surga. Kenapa saya perlu sampaikan hal ini? Karena kalau saudara lihat dalam teologi Paulus banyak memberitakan bahwa tidak berarti kalau orang Israel sebagai bangsa, sekalipun keturunan Abraham secara lahiriah, itu langsung beroleh pembenaran dari Allah. Tidak. Nah, ini penting, paling tidak bagi kita hari ini, bahwa kalaupun kita ini hidup sebagai orang Kristen, lahir dari keluarga Kristen, tidak berarti kemudian kita langsung otomatis beroleh privilege untuk kita mendapatkan keselamatan dan penebusan Kristus. Tadi ayatnya kebanyakan yang dibaca. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa tidak berarti kalau kita ini lahir sebagai orang Kristen, atau anak-anak kita, atau cucu kita, mereka semua Kristen. Bahkan Pak, cucu saya nomor 2 itu lahirnya di kolam baptisan tuh misalnya itu. Water bird itu ya toh, gitu. Tidak berarti mereka beroleh otomatis langsung beroleh keselamatan. Yang saya maksudkan apa? Keselamatan itu dihasilkan dari pengakuan iman secara pribadi terhadap pengorbanan Kristus yang menebus dosa mereka. Jadi maksud saya begini loh, tidak berarti bahwa kalau orang Kristen punya anak Kristen pasti anakku juga masuk surga. Kalau anak saudara tidak membangun relasi pribadi dengan Allah, tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh secara pribadi kepada Allah, maka Kristen karena kelahiran tidak sama sekali berkaitan dengan iman yang membawa kepada keselamatan. Apa sih pentingnya kita belajar ini? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Ingatlah bahwa menjadi bagian orang tua untuk mengingatkan kepada generasi-generasinya supaya mereka juga membangun iman secara pribadi kepada Allah. Amin. Amin. Jangan sampai kita ini sibuk untuk apa? Untuk membangun kerohanian kita sendiri. Kita lupa generasi-generasi kita. Makanya kalau kita doa, ajak mereka, Pak, anak wis gede-gede, wis angel diajak. Makanya kalau masih punya cucu, dan mungkin dari cucu kita memperbaiki. Anak-anak kadang-kadang sudah terlalu besar, sudah susah. Mungkin kesalahan kita juga dulu karena tidak membiasakan mereka untuk bersaat teduh, tidak memelihara mereka dalam iman persekutuan sejak mereka kecil. Sehingga waktu mereka sudah dewasa, sudah susah untuk diajak ke gereja. Lalu tapi masih ada kesempatan. Siapa? Cucu mungkin. Menjadi bagian kita untuk mengingatkan generasi-generasi supaya kemudian mereka juga mengingat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Jadi walaupun orang kaya ini orang Yahudi, jelas dia tidak lalu kemudian serta-merta mendapatkan pembenaran daripada Allah dan masuk surga. Sebab jelas juga bahwa orang ini rupanya dalam kematiannya, nanti saya akan sampaikan, menderita di neraka secara kekal. Tapi yang menarik, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat perbandingan yang kedua adalah orang kaya ini hidup dalam kemewahannya, Lazarus yang miskin hidup dalam penderitaannya. Ini juga adalah sebuah apa? Komparasi, perbandingan. Yang kaya disebutkan selalu berpakaian jubah ungu, ayat 19.
Dan kain halus, sudah tahu yang dimasukkan jubah ungu dan kain halus ini juga disebut dalam bagian lain disebut kain lenan halus. Dan kalau saudara ingin tahu betapa itu menjadi gambaran dari kekayaan dan kemakmuran, sebab harga kain lenan halus atau jubah ungu atau kain halus ini sangat amat mahal. Dua orang penafsir memberi petunjuk tentang betapa mahalnya bahan atau kain lenan halus atau jubah ungu atau kain halus ini. Yang pertama disebutkan bahwa harga rempah-rempah dan minyak yang dibeli oleh perempuan-perempuan yang hendak datang ke kubur Yesus, yaitu Maria Magdalena, lalu kemudian beberapa Maria-Maria yang lain. Sudah ingat itu kisah itu ya? Itu kan mereka membeli rempah-rempah itu, dan itu rempah-rempahnya mahal. Seorang penafsir mengatakan rempah-rempah itu setara dengan harga kain lenan halus. Dan tahukah saudara, penafsir yang lain memberitahu bahwa apa? Harga kain lenan halus itu setara dengan harga emas, 2 kali lipat harga emas menurut beratnya. Jadi kira-kira begini. Jadi rupanya pembelian kain lenan halus ini itu dihitung berdasarkan jumlah beratnya. Nah sekarang kan juga, dulu juga masih ada ya, sekarang beberapa ada. Kain itu yang dijual berdasarkan beratnya, bukan meterannya. Iya kan? Nah, kalau saudara orang-orang yang ini pasti tahu, ada kain yang dijual itu dengan apa? Beratnya. Jadi berapa kilo gitu mungkin itu, bukan berapa meternya. Nah sekarang sudah meteran. Oh dulu kiloan. Nah sama dengan ini, kira-kira misalnya 500 gram kain lenan halus itu sama dengan 500 gram kali 2 harga emas. Nah kamu saya. Jadi betapa mahalnya memang kain lenan halus atau kain halus atau jubah ungu ini. Ini adalah bahan yang sangat mahal, hanya untuk menunjukkan kekayaan. Jadi hampir sama ya dengan hari ini, dan nampaknya memang sampai sekarang begitu. Seringkali orang menunjukkan kekayaannya melalui apa? Pakaian. Semua serba branded, yang bermerek gitu. Menunjukkan apa? Status sosialnya. Makanya pendeta itu kadang-kadang juga begitu kan. Wah kalau sudah semuanya berpakaian yang branded, jemaat tuh makin begini. Shalom Pak, begitu. Datang pakai mobil yang mewah itu, jemaat makin shalom. Coba lihat pendeta toko sepeda motoran, ya. Kalau kemudian kita, sepatunya udah kotor-kotor titik, soalnya apa? Pas jalan dari parkiran motor ke gereja hujan, jadi jeblok-jeblok, jemaat ini shalom Pak. Kadang-kadang asyir gereja, tapi bukan di sini lalu di sini, yang di sana loh. Asyir gereja kadang-kadang juga begitu. Cara menyambut jemaat itu tergantung dari bagaimana jemaat membawakan dirinya juga kan. Kalau yang datang itu wah bling-bling gitu ya, yang waduh yang kelihatannya makmur kayaknya, udah shalom sih, aduh tambah aja loh kan gitu. Datang aja. Benar dia ya, jangan cemburi gitu. Saudara, hal-hal seperti ini bukanlah sindiran semata-mata. Sebab sejak zaman para rasul pun hal seperti ini terjadi. Saya tahu Yakobus pasal 1, pasal 2, di mana Yakobus sebagai gembala itu bersikap keras, memberi peringatan terhadap apa? Terhadap para pelayan-pelayan Tuhan yang membedakan jemaat berdasarkan status sosial. Makanya hati-hati ya, sebab Tuhan itu memeriksa hati kita semua. Amin saudara. Jangan membeda-bedakan, jangan beri penghormatan yang berbeda hanya gara-gara kaya dan miskin. Amin. Saya punya banyak jemaat yang secara duniawi mereka sangat kaya, tapi tahukah saudara, saya sampaikan di depan mimbar ini dan Tuhan melihat hati saya. Saya tidak ada urusan sama sekali dengan kekayaan mereka. Kalau saya berteman secara pribadi. Saya tidak punya motif apapun dengan kekayaan mereka. Kaya ya sekaya sendiri. Saya juga tidak arep kekayaannya kok. Kalau saudara tahu siapa yang saya hargai di dunia ini, 2. Yang pertama adalah orang yang sangat cinta Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang memang secara usia lebih tua dibandingkan dengan saya. Saya hargai mereka. Saya tidak menghargai mereka orang dengan status sosialnya, enggak.
Apalagi kalau diberkati Tuhan dan mau menggunakan berkatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa sangat hormat kepada orang-orang seperti itu. Itulah sebabnya dengan baik-baik hari ini kita belajar bahwa apa? Jangan pernah membeda-bedakan orang berdasarkan apa? Status sosial. Sebab ternyata walaupun orang kaya ini menikmati dunia dengan segala kemewahannya, toh orang kaya pun juga akan mati. Halo? Betul ya? Orang miskin, orang kaya sama-sama, finally mereka mati juga. Begitu juga dengan Lazarus. Dan menarik bahwa ayat 19 dan 20 ini dua-dua nampak langsung melakukan perbandingan. Dari yang 19 cerita soal orang kaya yang sangat luar biasa bermewah-mewah, ayat 20-nya langsung cerita soal Lazarus yang sangat amat menderita dan sangat amat luar biasa sengsara. Bayangkan ya, dia ini disebut pengemis, padahal sebetulnya dia ini kalau dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, sebetulnya dia ini tidak disebutkan pengemis ya, tapi orang yang sangat miskin gitu ya. Dan kalau sudah belajar dalam bahasa Yunaninya, memang kata miskin itu disebutkan dengan 2 atau setidaknya ada 3 kata, di mana masing-masing kata itu memberitahu tentang keadaan kemiskinan seseorang. Ada yang disebut penes, yang mana ini artinya miskin tapi masih punya sesuatu. Ada yang lain lagi yang miskin sudah tidak punya apapun juga. Nah, kalau sudah lihat di Lukas pasal 21, sudah akan tahu ada seorang janda yang sangat miskin, tapi ada 2 kata yang digunakan secara berbeda. Coba lihat ya, Lukas pasal 21 ayat yang kedua. Lukas pasal 21 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia melihat juga, Tuhan Yesus ini maksudnya, melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Kata miskin di ayat 21 itu diambil dari kata Yunani penikros. Miskin tapi masih punya 2 peser. Ya kan? Dia ini miskin tapi dia masih punya 2 peser. Nah, lalu kemudian disebutkan lagi, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, kata miskin yang kedua itu tidak menggunakan kata penikros seperti yang digunakan di ayat yang kedua itu, melainkan menggunakan kata tokos yang artinya sudah miskin, tidak punya apa-apa. Sebab sebelumnya dia masih punya 2 peser, tapi dipersembahkan kepada Tuhan. Sedang terima saya? Nah, kata yang dipakai untuk Lazarus ini betul-betul kata yang sama yang dipakai di ayat 3, yaitu miskin dalam arti tidak punya apa-apa. Saking tidak punya apa-apanya ya, bahkan Lazarus itu untuk makan saja disebutkan dia harus apa? Menanti roti yang jatuh dari meja orang kaya itu. Perhatikan ayat 20 dari Lukas pasal 16. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Perhatikan baik-baik. Tidak berarti Lazarusnya itu benar-benar berada di bawah mejanya orang kaya. Tidak. Lalu berharap apa yang jatuh itu dimakan. Tidak mungkin begitu. Kenapa? Karena orang kaya tidak mungkin, maafkan saya ya, bisa makan berdekatan dengan Lazarus yang keadaannya seperti itu. Betul kan? Belum lagi dia ini boroknya luar biasa, sampai disebutkan anjing-anjing menjilati boroknya. Tidak mungkin dia makan sebelahnya ada begitu. Tidak mungkin. Jadi apa yang dimaksudkan? Nah, menurut seorang penafsir yang memiliki pengetahuan latar belakang budaya sangat baik, itu mengatakan begini, orang kaya zaman dulu itu, cara mereka menunjukkan kekayaannya, berlimpahnya harta mereka, selain dengan harta atau pakaian yang digunakan, mereka itu kalau makan tidak mau ngelap tangannya dengan tisu atau dengan tisu juga tidak ada, dengan kain misalnya. Tidak, mereka tidak mau ngelap dengan itu. Cara mereka untuk membersihkan tangannya adalah dengan roti. Jadi roti, potongan roti atau sobekan roti begitu, pecahan roti dipakai untuk melap tangannya sampai bersih. Lalu roti yang kotor bekas lap tangannya itu kemudian dibuang keluar. Nah, inilah yang dimaksud dengan remah-remahan yang jatuh dari meja tuannya. Nah, kamu saya. Jadi itu roti yang kotor, roti bekas lap tangan, dimakan oleh Lazarus.
Sebegitu menderitanya, sampai-sampai di compare. Kalau orang kaya itu bisa beli kain halus yang begitu mahal, Lazarus ini beli perban aja tidak bisa, sehingga boroknya sampai dijilati oleh anjing. Sudah bisa lihat perbandingannya ya, bumi dan langit. Hal-hal seperti ini juga terjadi loh hari ini. Contoh yang misalnya, saya lihat ada jemaat saya, waduh ini orang ke Jepang itu sebulan, setahun 5 kali aja ya. Itu belum nanti bulan-bulan apa dia bikin dek cumpok lah, bikin dek ini. Pokoknya hidupnya itu jualan jalan tol. Gitu ya duitnya wah gitu. Habis beli rumah 4,5 M, beli rumah lagi sebelahnya persis dibeli juga sekitar 5 M, dibeli juga sebelah rumahnya itu. Sampai tetangga yang lain itu nawarin, gak mau tuh bisa caci, rumahku bisa tuh gitu. Pokoknya sagam itu dari rumahnya dia satu kompleks itu. Padahal dia juga punya rumah yang lain, gak ada yang nempatin. Anaknya cuma satu bapak ibu, cewek, masih SMP. Bayangkan itu, kuayanya luar biasa. Mau kemana-mana gampang. Satu kali istri saya dijemput sama drivernya, diajak jalan-jalan ke mall, terus beli ini beli itu, diajak inilah apa itu bersihin kuku lah, meni, pedi, macam-macam gitu. Terus kemudian istri saya pulang sambil tambah gitu ya. Karena ya habis ini kan tak tanyain mana aja saya, saya wes dicak mangan, dicak nyalon, aku mau pijet, mau di kuku dingin wes. Terus kemudian ya wes itu berkati hamba Tuhan, berkatnya istri hamba Tuhan itu bojone gak iso ngono ya Tuhan berkati dengan cara. Tapi yang menarik adalah apa? Itu saya bilang gini, enak yo namanya Bu Mimi, saya ngomong aja tidak apa-apa lah ya. Sudah tidak kenal juga orang sini. Jadi saya Bu Mimi gampang kayak gitu, saya duitnya akeh, gampang kayak gitu, urusan sepele. Ini dia mau berangkat lagi ke Jepang nanti bulan ini. Oh iya dah, ya wes begitu lah, segitu aja. Di saat yang sama saya melihat ada orang, jangankan kok liburan luar negeri, melebu TP loh, nggak tahu. Beneran, saya ajak mereka satu keluarga makan di TP. Lucunya adalah apa? Yang ini apa? Suaminya ini saya ajak untuk ke ada satu tempat kopi, beli kopi sama saya. Suaminya ini beli kopi. Nah istrinya ini nunggu antrian beli minuman yang lain. Saya pikir istri saya nemenin istrinya. Ternyata istri saya itu nemenin anak-anak saya ke toilet. Dari toilet dia langsung ke restoran tempat kami makan. Janjian di sana memang. Sehingga saya sama suaminya ini, sama yang laki ini dari tempat kopi langsung ke restoran itu. Nah istrinya ini ditinggal ngantri. Pikirnya istri saya, tak kira mas ngerti saya. Aku juga gak tahu. Tapi kita di sama kamu. Enggak. Suaminya bingung. Suaminya bingung gitu. Gak apa-apa lah, pasti ngerti lah. Loh, bro, sorry soalnya kami tuh gak pernah ke TP dia bilang gitu. Ini caranya turun nanti gimana ya? Lewat mana ya? Padahal dari lantai 5 ke lantai 2 gitu aja. Kami gak ngerti bapak itu. Saya langsung pikirkan begini, ya Tuhan, betapa dunia itu bisa kayak begitu. Yang kaya, yang miskin bisa miskin banget ya. Maksud saya apa? Sampai-sampai masuk TP itu gak tahu. Saya belikan minuman kopi, halal kopi kenangan loh bapak ibu. Difoto sama dia. Sekali-sekali rek kopi larang, kopi kenangan. Nah kamu saya, sudah bisa lihat perbandingannya. Tidak bermaksud menghina, sama sekali tidak. Tapi perbandingan kehidupan bisa kayak gitu. Tapi yang menarik adalah begini. Toh orang kaya sama-sama orang miskin pada akhirnya juga mati. Apa pentingnya kita membicarakan ini adalah ingat baik-baiknya. Kita itu tidak hidup selamanya di dunia. Akan ada hari di mana di hari itu kita akan meninggalkan dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini hanya semata-mata demi kaya, padahal dunia ini cuma sementara, pada akhirnya kita akan mati. Kalau kita sampai lupa kepada Allah ketika kita hidup di dunia ini, jangan bayangkan kita juga akan hidup bersama dengan Allah ketika kita mati nanti. Saya ulang ya, orang-orang yang tidak menikmati Tuhan, yang tidak berjalan menuju pada Allah selagi dia hidup, jangan pikir dan jangan bayangkan juga akan berjumpa dengan Allah ketika dia setelah mati.
Kalau kita bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-12, saya tadi sudah sampaikan, kita akan sedikit-sedikit belajar Lukas pasal 12. Perhatikan ayatnya yang ke-20. Perhatikan ayat yang ke-20. Ini adalah firman Tuhan yang berkata kepada orang kaya yang disebut sebagai orang kaya yang bodoh. Yang orang kaya ini merasa sudah aman karena apa? Karena banyak asetnya, banyak hartanya. Tapi ayat 20 perhatikan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Kenapa ada firman seperti ini? Karena sebelumnya di ayat 19, orang ini seolah-olah sudah aman, tentram, lalu berkata, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Yang dia pikirkan cuma hidup di dunia ini. Wes santai, duitku akeh, masih sampai 2030, 2040, gak kira entek, duitku petang turunan gantek. Makanya kasihan keturunan yang ke-8 gitu. Loh, nenek moyangku itu sugih, duitnya itu 7 turunan gantek. Loh kok melarat, aku turunan ke-8. Ya, ada orang yang menyangka dengan kekayaan yang bisa menjamin hidupnya sampai bertahun-tahun lamanya. Tapi firman Tuhan lihat baik-baik. Engkau orang bodoh pada malam ini juga. Lihat perbandingannya. Yang satu merasa hari-harinya akan tentram bertahun-tahun berikutnya. Padahal malam itu juga dia akan diambil Tuhan. Bahkan orang ini disebut sebagai orang yang kaya di hadapan manusia, tapi miskin di hadapan Allah. Makanya di ayat 21 dari Lukas 12 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, izinkan firman ini untuk mengarahkan kehidupan kita kepada arah yang benar, yaitu Allah dan bukan kekayaan. Orang kalau sudah hidupnya pengen kaya terus, apa-apa dilakukan untuk uang, untuk kaya. Kawin butuh yang kocek tambah sugih, kawin golek wong sugih. Mama ngomong sama anaknya, nih tenan ada lho, wis golek sing sugih. Dhewe ku sore-sore kesuwen iki. Gak kamu sih kok gak bisa bawa ini mama kemarin gak bisa bu, makanya ojo masuk dhewe ganteng nek larat tinggal iki. Wis gak apa-apa sing situ, gak apa-apa masuk. Seperti oke, gak apa-apa nih. Jangan ada yang begitu ya. Jangan sampai kegagalan kita sebagai orang tua membebani anak. Amin. Lalu kemudian keinginan kita untuk kaya yang tidak tercapai, kita bebankan itu pada anak. Lebih-lebih lagi, jangan juga mengejar kekayaan. Kejarlah Allah. Amin. Saya ulang sekali lagi ya, jangan juga mengejar kekayaan, kejarlah Allah. Loh Pak, masuk gak oleh Pak ingin kaya? Ya enggak apa-apa kalau kita ingin berusaha, ingin mendapatkan berkat lebih dan segala macam. Tapi jangan itu yang menjadi tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu Allah, Bapak. Amin. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita, bukannya kekayaan, nanti Tuhan yang akan atur segala kebutuhan-kebutuhan kita. Sudah pasti tidak mungkin tidak. Bayangkan saja, Kristus Yesus Tuhan itu, Allah itu, bahkan telah memilih kita sebelum kita ada. Betul ya? Efesus mengatakan begitu. Sebelum kita ada, Allah telah memilih kita. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Berarti sebelum kita ada, Tuhan telah menunjukkan kasihnya kepada kita. Betul ya? Waktu kita ada, Tuhan menunjukkan kasihnya enggak? Ya jelas dengan apa? Memelihara kehidupan kita. Amin. Jangankan kok waktu kita ada, nanti setelah kita tidak ada itu loh, kasih Tuhan tidak berhenti kok kepada kita. Buktinya apa? Kita akan bersama-sama menikmati kemuliaan di surga dengan Tuhan. Kalau sebelum kita ada, bahkan sesudah kita tidak ada, Tuhan mengasihi kita begitu rupa. Masakan waktu kita ada, Tuhan tidak pelihara kita? Tidak mungkin. Saya kalau mau kesaksian, Pak, Bu, hidup kami ini sepenuhnya karena Tuhan. Sepenuhnya. Saya dan istri sepenuhnya hidup mencukupkan diri dari berkat Tuhan melalui pelayanan.
beberapa hotel dan perusahaan yang kami miliki. Enggak punya ya, enggak, bercanda saja. Tapi dengar baik-baik, sampai hari ini terpujilah Tuhan untuk pemeliharaannya. Kami tidak pernah sampai minta-minta. Kami tidak bayangkan bisa keluar negeri melalui Tuhan, jalan pelayanan yang lain, kami bisa pelayanan keluar negeri. Saya tidak bayangkan bisa ajak anak istri keluar negeri, Tuhan bawa ajak anak istri semua keluar negeri. Bayangkan. Bahkan tahun 2024 kemarin 2 kali kami satu keluarga sama-sama keluar negeri. Karena apa? Melayani Tuhan saja. Tidak ada yang lain-lain. Saya niat berangkat sendiri, orangnya yang undang, Pak ajak anak sama istri ya Pak sekalian, biar sekalian bisa jalan-jalan mumpung ini. Oh, ya sana ini menyucian ya. Ya enggak lah, saya enggak ngomong begitulah nanti. Saya bilang, enggak apa-apa, ini saya aja nanti berangkat. Loh enggak apa-apa Pak, sudah tiketnya dari kami. Nanti kan hotel bisa sekalian sama Pak Petra. Sekalian aja enggak apa-apa, aja Pak, nanti kami kirimkan ya, sudah ada paspor kan? Ada. Bayangkan cara Tuhan memberikan. Selama arah hidup kita adalah kepada Allah. Tidak sibuk menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyenangkan kehidupan kita. Asalkan jangan ingin menyenangkan Tuhan demi Tuhan menyenangkan kita. Nangkap? Berarti tujuannya adalah kita lagi tuh. Betul kan? Kalau Tuhan mendapati hati yang sungguh-sungguh saja, sungguh-sungguh mengarah pada Tuhan, nanti Tuhan yang akan dalam tanda kutip bersusah payah, dalam tanda kutipnya, untuk menyenangkan kita. Bukan kita yang bersusah payah menyenangkan diri sendiri. Tuhan yang akan memelihara, membahagiakan kita semua. Buktinya apa? Lihat baik-baik. Saya akan cepat. Kalau sudah memperhatikan Bapak Ibu, dua-dua ini sama-sama mati. Tapi tahukah Bapak Ibu, menariknya begini, cerita tentang kematian mereka atau pasca kematian mereka, ini ayatnya lebih panjang daripada apa? Cerita soal kehidupan mereka. Soal mereka hidup ini hanya cuma beberapa ayat saja, paling tidak dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Cuma 3 ayat saja, 19, 20, 21, cerita tentang kehidupan mereka. Selebihnya cerita tentang apa? Setelah mereka mati. Seolah-olah secara implisit ingin menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu sementara dan sebentar. Makanya mari pikirkan hal-hal yang bersifat kekal. Seolah-olah secara implisit ditunjukkan bahwa apa yang selama ini dikejar oleh orang dunia, yaitu kehidupan di dunia ini, itu cuma 3 ayat. Selebihnya bicara soal apa? Kekekalan. Maka salah kita ini kalau seandainya kita terlalu mengejar dunia ini dan melupakan kekekalan. Buktinya apa Bapak Ibu perhatikan? Dua-dua sama-sama mati. Gak apa-apa, diangkat saja. Nanti kalau cari saya bilang saya masih khotbah. Saya pernah khotbah di Senior Club. Senior Club itu ibadah di Happy Family Center dulu. Wah itu opa-oma banyak sekali. Ibadahnya jam 5, jam 2 opa-oma ngumpul kabeh di gereja. Betul. Jadi bawah itu di bawah itu sudah rame opa-oma. Kenapa? Mereka senang. Hari ibadah itu sama-sama. Soalnya apa? Ketemu pada Tuhan. Gitu. Lalu mereka ngomong apa kabarnya? Gue mati lah. Terus gitu. Ngobrol seru mereka. Seru. Nah, saya mimpin ibadah kira-kira sekitar 400-500an opa-oma mungkin ya hadir bersama-sama ibadah. Di tengah-tengah ibadah pas saya khotbah, salah satu handphonenya oma bunyi. Bunyi. Sudah tahu? Seluruh jemaat melihat pada oma. Wah, saking depan-depan boleh gitu. Saking bingungnya, dia berusaha cari handphonenya. Tasnya gede, handphonenya kecil. Mau aja tidak ketemu, boleh tidak ketemu. Begitu ketemu dipencet, gak mati-mati. Nah itu begitu dikeluarkan kan handphonenya bunyinya tambah kenceng kan? Karena kalau di dalam kan masih teredam. Ini kok tambah dibuai kok. Begitu semua orang lihat dia, mati. Itu handphone yang masih baterainya bisa lepas dulu, itu baterainya ke sana, tutupnya ke sana, handphonenya kemana nggak tahu. Gara-gara apa? Semua cepat belum apa. Tapi saya bersyukur ini tadi tidak ada yang melihatin, kecuali yang belakang-belakang. Jadi dengar baik-baik. Adalah lebih penting kita memikirkan perkara-perkara soal kekekalan di
dibandingkan dengan hanya hidup di dunia ini saja. Amin, saudara. Dan ini yang paling penting. Sebab apa? Lazarus ini menderita selama hidup, yang diceritakan hanya 3 ayat. Tapi dia menikmati kemuliaan kekal di sorga selama-lamanya. Saudara, apa artinya kekal? Apa artinya selama-lamanya? Ini bukan waktu atau periode yang diperpanjang, bukan. Dan kita sebenarnya tidak benar-benar tahu bagaimana kekekalan itu. We have no idea soal itu. Sebab kita ini hidup dalam keterbatasan. Kekekalan itu tidak pernah tahu bagaimana. Yang jelas itu waktu yang memang tidak pernah berakhir. Maka pikirkan baik-baik. Bukankah lebih baik dalam kesementaraan mungkin kita bisa menderita, tapi dalam kekekalan kita menikmati kemuliaan. Bandingkan dengan orang kaya ini yang dalam kesementaraan menikmati kemewahan, kemuliaan, tapi dalam kekekalan dia menderita. Kalau sudah tanya, kira-kira kenapa ya orang kok si miskin ini bisa masuk surga dan si kaya ini bisa masuk neraka? Jelas bahwa Lazarus ini pasti orang beriman, karena tanpa iman orang tidak bisa sampai ke surga. Betul ya? Walaupun memang tidak diceritakan secara jelas, tapi jelas kalau dia sampai ke surga pasti karena dia beriman. Gitu. Sementara orang kaya ini nampaknya dosanya terlihat dari apa? Ketidakpedulian terhadap orang lain. Buktinya apa? Dia tahu ada Lazarus. Dari mana dia tahu ada Lazarus? Loh, dia kenal kok. Waktu sama-sama mati, lihat Lazarus di pangkuan Abraham. Sebetulnya bukan di pangkuan ya, jangan bayangkan seperti Lazarus di pangku seperti anak kecil di pangku orang dewasa, enggak. Tapi kalau dalam bahasa Inggris disebutkan basem. Basem itu apa? Di dalam pelukan, di dalam haribaan, di dalam apa itu? Ya seperti di dalam naungan Abraham juga kira-kira gitu. Gitu. Dan dia tahu Lazarus itu. Jadi jelas waktu dia hidup, dia juga ngerti ada Lazarus yang miskin, yang hanya berharap makanan dari roti bekas lap tangannya itu. Betul? Tapi orang kaya tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah apa? Kemewahannya sendiri. Makanya ini juga menjadi peringatan. Bukan hanya kepada kita yang kaya, tapi bahkan kepada kita semuanya. Supaya jangan sampai gara-gara kekayaan kita tidak peduli pada orang lain, atau jangan sampai gara-gara kemiskinan menjadi alasan kita untuk juga tidak peduli orang lain. Wah, aku dewe cek susah, wah aku dewe jangan mau merangi, doh, gitu. Jangan. Nanti nuntut orang kaya, gini dewe sok, dewe kakek malu kepacet, aku gimana dewe susah, gitu. Tidak ya. Adalah panggilan kita untuk peduli kepada orang lain. Amin, saudara. Amin. Semua dari kita, tidak ada hanya khusus orang kaya peduli pada orang lain, orang miskin tidak sama. Buktinya apa? Janda miskin di Lukas pasal 21, dia peduli pada pekerjaan Tuhan, hanya punya 2 peser, dia kasih. Setelah itu dia pulang, gak punya apa-apa belas. Tapi dia ini orang yang kaya di hadapan Allah. Betul ya? Mari pikirkan itu. Yang terakhir, perhatikan baik bahwa dua orang ini, yang satu hidup mulia di dunia, tapi menjadi pengemis di akhirat. Buktinya apa? Si kaya ini sampai bilang begini. Perhatikan ayat yang ke-24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bayangkan, waktu dia hidup di dunia, dia hidup dalam segala kemewahannya. Mungkin semua makanan mahal dia pernah makan. Mungkin semua menu-menu yang gak pernah dikenal sama orang miskin dia semua pernah makan. Tapi waktu setelah dia mengakhiri hidupnya, bahkan untuk setetes air saja, dia harus meminta kepada Lazarus yang miskin. Lazarus tidak mempunyai banyak makanan, jangankan kau mempunyai banyak makanan, untuk makan sehari-hari dia berharap roti yang kotor tadi. Dia tidak bisa menikmati sebanyak menu yang bisa dinikmati orang kaya itu. Tapi lihat betapa berlimpahnya dia ketika dia ada dalam surga. Sebaliknya, si kaya yang luar biasa berlimpah-limpah, untuk setetes air yang pasti tidak akan ada efeknya apapun. Setetes air untuk, jangankan kau di neraka dengan semua api yang bernyala-nyala itu, kita yang lari maraton, capek.
Minum 1 gelas, gluk-gluk dia kurang, betul ya? Betul kan? Kadang-kadang saking haus itu, gua coba bisa dia. Nah ini, dalam keadaan menderita seperti itu, setetes air dari ujung jari, mana kerasa? Gak sampai ke gorokan itu. Lalu, si bibir tonton kuat sudah. Betul kan? Meminta-minta sampai sedemikian rupa. Saya berdoa supaya kiranya keadaan orang kaya dan orang miskin menyadarkan kita ya, bahwa hidup ini bukan soal menjadi kaya. Amin. Hidup ini bukan soal menjadi kaya. Hidup ini soal berkenan di hadapan Allah. Menjadi kaya di hadapan Allah jauh lebih penting daripada kaya di hadapan manusia. Ini tidak berarti bahwa khotbah ini mengintimidasi orang kaya. Tidak, khotbah ini mengintimidasi sikap hati kita itu terhadap kekayaan. Khotbah ini memperingatkan kita atas sikap hati kita terhadap kekayaan. Tidak dosa menjadi kaya. Kaya itu berkat Tuhan juga. Apalagi kalau kita menggunakan kekayaan itu untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa? Traktir pendeta hari ini ya. Bercanda saja itu. Tidak, saya tadi sudah makan juga. Tapi yang penting adalah kita punya kepedulian terhadap sesama, terhadap pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Karena apa? Ingin supaya seharusnya ngomongin mereka, tidak ada itu. Dengar baik-baik ya. Hari-hari ini hal-hal yang bersifat metafisik di dalam gereja itu sangat diterima dengan luar biasa. Mujizat, lalu kemudian kesembuhan, wah itu diterima oleh gereja luar biasa. Seolah-olah itu adalah hal yang sangat amat luar biasa. Padahal itu tidak luar biasa jika dibandingkan dengan firman Tuhan. Makanya Abraham itu bilang, bagi mereka, bagi saudaranya yang masih hidup itu, ada kesaksian para nabi. Firman Tuhan tentu saja yang dicatat dalam firman. Itu lebih penting, karena bagi orang yang bangkit dari kematian pun tidak akan bisa mempertobatkan orang. Dengan kata lain begini, mari sadari, waktu kita bergereja, jangan cari hal-hal yang bersifat apa? Mujizat, bersifat apa? Ajaib. Cari firman Tuhan. Amin. Sama hamba Tuhan juga begitu. Kalau ada hamba Tuhan yang sakti, dia buat, dengar baik-baik, Tuhan berkata kepadamu ya. Didengerin, diikutin kemana-mana. Kalau ini khotbah rame, begitu ada firman, ada pembicara, ada pengkhotbah yang ngajar firman Tuhan. Sama juga Pak, ya Kak Petra, kalau service kata nubuat, gak usah tahu sih. Firman jauh lebih penting bagi kita semua. Amin. Mujizat, keajaiban, semua itu cuma cara untuk orang percaya pada Tuhan. Kalau sudah percaya pada Tuhan, jangan hanya ngobrol soal, ngejar soal mujizat-mujizatnya dong. Belajar untuk semakin mengenal Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Belajar untuk semakin mengerti kehendak Tuhan melalui apa? Firman Tuhan. Amin. Hari ini banyak pendeta sakti-saktian. Kenapa? Karena semakin sakti semakin terkenal. Jadi bingung ini gereja atau perdukunan. Tapi hari ini dengan khusus untuk jemaat Mandarin, saudara telah mendengar firman ini, maka setidaknya ingatlah tentang 3 hal. Yang pertama, jangan mengejar kekayaan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Kejar Tuhan. Yang kedua adalah lebih penting untuk memikirkan tentang perkara-perkara kekekalan dibandingkan dengan semuanya sementara. Yang ketiga, mari berusaha untuk mau belajar firman Tuhan, karena itu lebih penting daripada semua. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala. Kepada Tuhan kami menaikkan syukur kami oleh karena kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami semuanya. Kami boleh menerima berkat firman hamba-Mu dan seluruh jemaat bersyukur Tuhan berkenan untuk berfirman di antara kami semuanya. Kiranya perkataan-perkataan firman Tuhan melekat pada hati dan pikiran kami, mengubahkan cara pandang kami tentang kehidupan,
supaya jangan kami hanya mengejar kekayaan, menuntut kekayaan, bahkan jangan sampai kami ke gereja hanya demi supaya Tuhan memberkati kami agar kami semakin kaya. Biarlah kerinduan kami adalah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami, dan menunjukkan bakti kami kepada Allah setiap kali kami ibadah. Yang kami percaya kalau Tuhan mendapati hati yang tulus kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan memelihara hidup kami semuanya. Diberkati kiranya para pengurus, hamba-hamba Tuhan yang juga ditempatkan Tuhan di ibadah Mandari. Tuhan memberkati senantiasa orang-orang yang selama ini menjadi bagian berkat Tuhan di ibadah Mandari, juga Tuhan berkati para donatur-donatur. Tuhan memberkati mereka yang mengulurkan tangan serta melayani Tuhan dengan kekayaan mereka pun, juga kiranya Tuhan memberkati. Beri umur panjang, beri sehat, kami sejahtera senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh kami bersyukur Bapa, melalui firman-Mu Engkau ingatkan kepada kami betapa dahsyat firman-Mu itu Tuhan, berkuasa. Bahkan pada malam hari ini kami boleh disegarkan melalui firman-Mu, supaya kami boleh menyadari supaya kami jangan kaya di dunia, tapi biar kami kaya di dunia juga kaya di hadapan Allah, dan hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih atas firman pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila juga ada keluarga, ada kebutuhan, Tuhan tolong. Berkati juga jemaat Mandarin, mereka juga ada keluarga, ada kebutuhan. Apa yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke rumah. Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang, hingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, berkumpul kembali dengan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera Allah. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Pinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran malam ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.